Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28, yang mengisahkan tentang salah seorang raja daripada kerajaan Yehuda yang bernama Ahaz. Dia, kita ketahui, memerintah di Yehuda dari tahun 743 sebelum Masehi sampai tahun 728 sebelum Masehi. Yang menarik dari Raja Ahaz ini, dia merupakan salah seorang raja. Saya mengutip dari sebuah buku komentar. Dia raja yang paling korup. Dia boleh dikatakan dia seorang yang suka korupsi. Dan kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 ini, dia juga adalah seorang raja yang tidak bisa menjadi teladan dalam kerohaniannya, dalam sikap yang mengandalkan Tuhan. Karena di dalam ayat yang kedua, ketika dia mengalami atau dia sedang diperhadapkan dengan konflik, ada bangsa-bangsa yang akan menyerang dia, bukannya dia hidup dalam takut akan Tuhan, bukannya dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, dikatakan dalam ayat yang kedua, dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Dia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Bahkan dikatakan juga dia mempersembahkan anak-anaknya. Dia membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Dan itu dilakukan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah al-halau dari depan orang Israel. Dan bukan hanya sampai di situ saja kegagalan daripada Raja Ahaz. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28 ini, bahkan dia menundukkan dirinya, dia takluk kepada Raja Asyur, dan dia memberikan upeti kepada Raja Asyur. Dan upeti yang dia berikan kepada Raja Asyur termasuk dia juga akan menyembah dewa-dewa dari kerajaan Asyur. Bahkan dia juga menutup pintu rumah Tuhan atau bait Allah. Dan ini merupakan satu hal yang menyebabkan kehancuran atau kegagalan daripada Raja Ahaz atau bangsa Yehuda, di mana akhirnya kerajaan Yehuda mereka mengalami kekalahan demi kekalahan, mereka mengalami kehancuran demi kehancuran. Dan firman Tuhan berkata, akhirnya Raja Ahaz dia mengalami kematian dan dia tidak dikuburkan di kuburan raja-raja Israel, tetapi dia dikuburkan di pekuburan biasa. Itu di dalam ayat yang ke-27. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kepada kita pada saat-saat ini, agar supaya kita jangan meneladani yang namanya Ahaz. Kalau kita mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan di dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai juga pelayan Injil, maka kita harus semakin takut akan Tuhan. Jangan sama seperti Ahaz. Ketika ada konflik, ketika ada tantangan, maka dia justru semakin menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Dia korupsi, kemudian dia juga berkompromi dengan lawan-lawannya. Dia membayar upeti, dia menyembah dewa-dewa daripada para musuh-musuhnya atau para musuh Yehuda dan Israel. Kemudian juga dia melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Tidak ada di dunia ini seorang bapa atau seorang ayah yang karena ingin diberkati, ingin ditolong dari setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi, yang mempersembahkan anaknya, membakar anaknya sebagai korban
untuk menyenangkan para dewa. Tidak ada. Tetapi faktanya Ahaz melakukan ini. Dia membakar anak-anaknya untuk menyenangkan hati dari para dewa, agar supaya dewa-dewa itu menolong dia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Firman Allah berkata kita tidak boleh menyembah Allah lain. Untuk itu, mari justru di saat-saat ketika kita mengalami pergumulan, baik di dalam kehidupan pribadi keluarga kita, demikian juga dalam pergumulan gereja atau sidang jemaat yang kita gembalakan, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita semakin hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Karena saya percaya sesuai dengan janji firman Allah bahwa di dalam pertolongan Roh Kudus, bahwa segala perkara dapat kita lakukan, dapat kita atasi bersama-sama dengan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, firman Allah yang kita pegang, merupakan satu kekuatan yang akan menolong kita agar supaya kita bisa mengalami kemenangan. Terlebih secara khusus apa yang terjadi akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita berkompromi dengan dosa. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pada hari-hari ini. Tetapi mari justru kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin hidup benar, semakin hidup kudus. Karena saya percaya Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan, dan biar firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami, terlebih khusus bagi pelayan Injil di Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Jawa Barat, agar kami semakin mengandalkan Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Kami semakin takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, karena kami yakin dan percaya Allah akan menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya atau hamba-hambanya yang setia, yang taat, dan yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus kiranya memberkati.